Bab 681, apakah Anda menyentuh Victoria? Brad mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan gambar pada Jordan. Dalam foto itu, Victoria berdiri di depan seorang pria yang pingsan di jalan. Sebuah sepeda jatuh tergeletak di dekatnya. Setelah Victoria meninggalkan villa, dia menabrak pengendara sepeda motor dan membunuhnya. Apa? Victoria membunuh seseorang. Petik 2. Jordan merasa sedikit bingung. Akan sangat sulit untuk menutupi sesuatu seperti itu di ibu kota. The Handleys mengubah Victoria menjadi seorang pembunuh. Jordan mengepalkan tinjunya karena marah. Setan-setan jahat itu memang tercela. Di mana Victoria sekarang? Kantor polisi, tanya Jordan. Brad berkata, tidak, setelah dia membunuh pengendara sepeda motor, dia masuk ke sedan Mercedes-Benz. Saya sudah meminta anak buah saya untuk memeriksa plat nomor mobil itu. Mereka melaporkan bahwa mobil itu milik Russell Miller. Russell Miller. Jordan tidak berharap Russell terseret ke dalam masalah ini. Brad berkata, saya menerima berita bahwa Russell menggunakan koneksinya untuk membantu Victoria menyelesaikan masalah ini. Kurasa dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa menekan masalah ini untuk saat ini. Namun, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menutupinya sepenuhnya. Lagi pula, ada terlalu banyak saksi. Lauren menimpali. Untungnya Victoria bertemu Russell di TKP dan dia membantu untuk menekan masalah ini tepat waktu. Kalau tidak, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Petik 2. Namun, pikiran Jordan sekarang penuh dengan pikiran yang mengganggu. Tentu saja merupakan hal yang baik bahwa Victoria bertemu Russell pada waktu itu. Namun, orang yang bersama Russell sekarang bukanlah Victoria. Suamiku, apa yang kamu pikirkan? Lauren tahu ada yang tidak beres dengan Jordan. Jordan terganggu oleh pertanyaan yang mengganggu. Siapa yang mengendalikan tubuh Victoria? Apakah itu Son atau istrinya? Tidak apa-apa jika itu Son. Dia laki-laki dan tidak akan melakukan apapun dengan Russell. Namun, jika istri Son yang mengendalikan Victoria dan wanita ini tidak menolak Russell, konsekuensinya adalah... Jordan tidak berani membayangkan konsekuensinya. Jordan buru-buru bertanya kepada Lauren, apakah kamu berhasil berbicara dengan Victoria barusan? Lauren mengangguk. Kami bertukar beberapa kata. Jordan bertanya, apakah dia berperilaku lebih seperti pria atau lebih seperti wanita? Intuisi seorang wanita sangat akurat, terutama untuk wanita cerdas seperti Lauren. Lauren mengingat adegan tadi dan berkata, saya pikir dia berperilaku lebih seperti seorang wanita. Cara dia memandang saya dan berbicara kepada saya cukup feminin. Gesturnya sama sekali tidak seperti laki-laki. Brad menambahkan, saya juga berpikir bahwa orang yang memiliki Victoria adalah seorang wanita. Dia mengenakan sepatu hak tinggi pada waktu itu tetapi dia masih bisa berlari dengan sangat cepat. Jelas bahwa dia adalah wanita yang terbiasa memakai sepatu hak tinggi. Oh tidak, mendengar pemotongan mereka, Jordan jatuh ke dalam kepanikan yang lebih dalam. Akan baik-baik saja jika itu Son. Son adalah pria straight dan mustahil baginya untuk mencium pria tua seperti Russell. Bahkan jika itu melalui tubuh Victoria, dia masih akan menganggapnya menjijikkan. Namun, jika itu adalah istri Son, sesuatu yang sangat buruk mungkin terjadi. Dari apa yang dipahami Jordan tentang Son dan istrinya, dia menyadari bahwa mereka bukan tipe pasangan yang akan puas menghabiskan seluruh hidup mereka bersama. Jika tidak, istri Son tidak akan mengizinkannya untuk menjodohkan Lota. Karena itu, bukan tidak mungkin istri Son berselingkuh dengan pria lain. Selain itu, dia menggunakan tubuh Victoria sehingga tidak dianggap sebagai perselingkuhan yang sebenarnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jordan sama sekali tidak bisa menerima Victoria berhubungan seks dengan Russell. Victoria adalah istri Jordan sekarang. Meski belum melangsungkan pernikahan secara resmi, keduanya sudah menjadi suami istri. Victoria dan Lauren keduanya istri Jordan. Russell, kau anjing tua. Jika kamu berani menyentuh Victoria, aku akan mengebirimu. Jordan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan membuka daftar kontaknya. Dia menemukan nomor Russell dan meneleponnya. Sementara itu, di villa pribadi Russell di ibu kota. Russell memandang Victoria dengan heran. Victoria, apakah kau yakin? Clara tersenyum menawan. Tentu saja. Namun, Russell masih tidak berani melakukan gerakan gegabah. Apa yang terjadi antara kamu dan Jordan? Bukan rahasia lagi bahwa Russell menginginkan Victoria.
Ketika mereka bersama, Russell akan langsung menerkam Victoria sekarang. Tapi sekarang, Russell tidak berani bertindak sembarangan. Clara sedikit tidak sabar. Jordan dan aku sudah selesai. Dia Abestard. Aku tidak mencintainya lagi. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu. Ayo, biarkan aku yang menebusnya untukmu. Clara mengulurkan tangan ramping Victoria ke arah Russell. Namun, Russell mundur selangkah dan menghindari tangannya. Tidak, kami tidak bisa. Russell menghela nafas saat dia mundur. Clara sangat kesal. Kenapa tidak? Russell berkata, kamu adalah istri Jordan bersama dengan Lauren, yang merupakan putri dari Tuan Howard. Kecuali ada pengumuman publik resmi bahwa Anda dan Jordan selesai, saya tidak berani menyentuh Anda. Clara memarahi, Russell, kamu tidak berguna. Anda bahkan tidak berani mencium wanita yang Anda sukai. Anda harus tunduk pada Jordan dan keluarga Howard. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada sampah sepertimu? Apa yang salah dengan pria itu? Clara sangat kesal. Dia merasa bahwa Russell hanyalah seorang lelaki tua dan dia harus merasa terhormat bahwa dia menginginkannya sekarang. Beraninya dia menolaknya. Clara memiliki wajah dan sosok seorang dewi sekarang. Hanya masalah waktu sebelum dia menemukan dirinya seorang pria muda dan tampan. Jika bukan karena fakta bahwa tidur dengan Russell akan membuat Jordan benar-benar marah, Clara tidak akan peduli dengan pria tua seperti Russell. Russell tidak mengatakan apa-apa. Aku akan menelepon dan bertanya bagaimana perkembangan masalahmu. Dengan itu, Russell pergi ke kamar kecil untuk mencuci muka dan menenangkan diri. Apa yang terjadi dengan Victoria? Aku pikir dia tidak mencintaiku lagi. Kenapa dia tiba-tiba? Cincin cincin cincin. Ponsel Russell berdering. Halo. Saya Yordania. Russell, apakah kamu menyentuh Victoria? Petik 2. Hal pertama yang ditanyakan Jordan adalah apakah Russell dan Victoria melakukan kontak fisik. Russell tercengang. Bagaimana Jordan menebak bahwa sesuatu akan terjadi antara dia dan Victoria? Russell dengan cepat menyangkalnya. Aku tidak melakukannya. Dia istrimu. Kenapa aku menyentuhnya? Petik 2. Jordan tetap bertahan. Apakah kamu bersumpah? Russell membenarkan. Aku bersumpah. Tapi Victoria bertingkah sangat aneh. Dia baru saja membunuh seseorang dalam kecelakaan mobil dan tidak gugup sama sekali. Dia ada di vilaku sekarang. Datanglah kemari. Lokasi saya adalah. Jangan katakan lagi. Aku akan segera ke sana. Bab 682, Yordania untuk menyelamatkan. Jordan menutup telepon, membuat Russell tercengang. Bagaimana dia tahu bahwa Jordan memiliki teknologi pelacakan yang sangat canggih, sehingga dia sudah tahu lokasi Russell saat dia mengangkat teleponnya. Tak lama kemudian, Jordan tiba di villa Russell. Russell juga sangat cerdas. Dia secara khusus membuka kunci pintu sehingga Jordan bisa masuk. Bang! Jordan menyerang Salvatore dan yang lainnya. Yordania. Ketika Clara melihat bahwa itu adalah Jordan, dia segera melemparkan dirinya ke pelukan Russell untuk memprovokasi dia. Dia bahkan berkata dengan manis, Hubi, mengapa kamu hanya di sini sekarang? Saya sudah melakukannya dengan Russell sekarang. Anda tahu bahwa kami adalah kekasih lama. Saya minta maaf karena mengkhianati Anda. Maukah kamu memaafkanku? Meskipun dia tahu bahwa istri Son sedang mengendalikan tubuh Victoria, Jordan masih sangat kesal melihat Victoria bertindak seperti ini dan mengucapkan kata-kata itu. Seolah-olah Victoria sendiri yang mengatakan hal itu. Jordan mengepalkan tinjunya dan wajahnya memerah. Dia ingin membunuh seseorang. Salvatore dan yang lainnya tercengang. Victoria, menipu tuan mereka. Apakah dia ingin menjadi highlight kedua? Russell. Jordan meraung sambil menatapnya. Russell gemetar ketakutan. Yordania. Jangan dengarkan omong kosong Victoria. Kami tidak melakukan apa-apa sama sekali. Aku bersumpah, aku bahkan tidak menyentuh tangannya. Victoria, memegang lengan Russell dengan genit. Russell, kenapa kamu tidak berani mengakuinya? Kamu bahkan memuji kecantikan dan sosokku barusan. Cukup. Jordan berteriak sambil memelototi Victoria. Kamu siapa? Apakah kamu istri Son? Russell bingung ketika dia melihat ke arah Victoria. Jordan berbicara seolah-olah orang ini bukan Victoria yang asli. Apakah orang ini orang lain? Clara mendengus dan tersenyum. Kamu cukup pintar. Yordania, Anda benar. Aku istri Son, Clara. Russell memandang Victoria dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa Victoria mengklaim bahwa namanya adalah Clara. Jordan, Victoria, apa yang terjadi?
Russell tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jordan meliriknya. Russell adalah orang terkaya di Houston. Tetapi bahkan jika dia adalah orang terkaya di seluruh AS, dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui masalah 8 keluarga besar. Jordan menginstruksikan Salvatore, bawa Russell keluar dan berikan dia obat ini. Kemudian, tanyakan apakah dia memanfaatkan Victoria. Jika dia melakukannya, bunuh dia. Iya, Salvatore segera pergi untuk membawa Russell pergi. Russell berteriak, saya tidak. Aku bersumpah, aku bahkan tidak menyentuh tangan Victoria. Setelah Russell dibawa keluar, hanya Jordan dan Clara yang tersisa di villa. Clara menggoda, mengapa kamu harus membunuhnya? Russell memperlakukan Victoria dengan cukup baik. Mengapa? Kau cemburu. Tidak tahan membayangkan istrimu selingkuh. Saya mendengar bahwa mantan istri Anda, Hailey, berselingkuh sebelumnya. Anda harus sangat berpengalaman dalam aspek ini, haha. Petik 2. Jordan sangat marah. Clara, datang padaku jika kamu berani. Mengapa menargetkan istri saya? Petik 2. Clara mendengus. Jordan, Anda memaksa kami meninggalkan Swiss yang telah menjadi rumah kami selama 10 tahun. Kami bekerja sangat keras untuk membawa keluarga Smith di bawah kendali kami, tetapi Anda merusaknya untuk kami. Anda layak untuk mati. Jika kamu masih tidak berguna bagi kami, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Jordan berkata, Puff, betapa tak tahu malu. Anda masih memiliki pipi untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Apakah Swiss benar-benar rumah Anda? Anda menempati rumah orang lain dan mengendalikan keluarga Smith. Anda tidak punya rasa malu. Anda seharusnya sudah ditendang keluar dari Swiss sejak lama. Sekarang, saya perintahkan Anda untuk melepaskan Victoria. Jika Anda melakukannya, saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Kalau tidak, saya jamin Anda tidak akan bisa meninggalkan ibu kota hidup-hidup. Petik 2. Jordan melihat bahwa Victoria memiliki banyak aksesoris kuno pada dirinya. Clara pasti secara pribadi datang ke ibu kota untuk menempatkannya padanya. Clara pasti ada di ibu kota sekarang. Hahaha, Clara tertawa terbahak-bahak. Bajingan, aku memiliki kendali penuh atas istrimu, namun kamu masih berani menawar denganku. Aku sudah menjadikan Victoria seorang pembunuh. Bahkan jika aku melepaskannya sekarang, dia ditakdirkan untuk dipenjara selama sisa hidupnya. Jordan mengepalkan tinjunya karena marah. Wanita ini terlalu penuh kebencian. Bergegas mendekat, Jordan mencoba melepas aksesoris Victoria dengan paksa. Namun, Clara tiba-tiba mengeluarkan pistol. Itu tidak ditujukan pada Jordan, tetapi dirinya sendiri. Tepatnya, itu ditujukan pada tubuh Victoria. Jangan datang. Jika kamu berani datang, aku akan membunuh Victoria. Clara mengarahkan pistol ke dirinya sendiri dan mengancam Jordan. Jordan berhenti di jalurnya, tidak berani mengambil langkah maju lagi. Dia tiba-tiba teringat mimpinya yang berulang. Victoria telah ditembak dan berlumuran darah, di ambang kematian. Jika Jordan adalah dewa, maka mimpi ini akan menjadi kenyataan. Jordan buru-buru berkata, aku tidak akan mendekatimu. Aku tidak akan bergerak. Jangan sakiti Victoria. Silahkan. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda bisa memukul saya. Jangan sakiti dia. Melihat Jordan menjadi sangat gugup, Clara tersenyum dan berkata, hehe, aku tidak menyangka seorang wanita fana seperti Victoria sangat berarti bagi dewa masa depan. Kamu akan sangat sedih jika Victoria meninggal, kan? Hari ini, aku ingin melihatmu kehilangan wanita yang kamu cintai. Dengan itu, Clara mengarahkan pistol ke dirinya sendiri untuk menembak Victoria. Tidak, Jordan sangat ketakutan. Dia tidak pernah begitu ketakutan dalam hidupnya. Nyonya, menangani. Saya bisa bantu Anda. Saya seorang dewa. Saya dapat membantu Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Karena Clara mengatakan bahwa Jordan berguna untuknya dan Son, Jordan bisa menebak apa yang mereka rencanakan. Seperti yang diharapkan, Clara berhenti. Anda, bahkan jika Anda seorang dewa, kemampuan Anda belum sepenuhnya diaktifkan. Bagaimana Anda dapat membantu kami? Jordan berkata, aku bisa. Saya telah meneliti metode yang dapat memprediksi perkembangan berbagai industri. Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan. Saya pasti akan dapat memprediksi perkembangan mereka di masa depan dan membantu Anda mencapai tujuan Anda. Tentu saja, Jordan berbohong. Clara berasal dari kota miskin dan tidak banyak belajar. Dia berkata dengan gembira, benarkah? Bisakah Anda benar-benar membantu kami mendapatkan terobosan teknologi? Jordan mengangguk. Iya,
Selama kamu tidak menyakiti Victoria, aku bisa membantumu melakukan apa saja. Clara sangat senang. Son telah memikirkan tentang operasi pertukaran pikiran. Dia akan sangat senang jika kita bisa membuat terobosan untuk teknologi ini. Operasi pertukaran pikiran. Jordan bergidik ketika dia mendengar ini. Memikirkan bahwa Son telah mengembangkan prosedur yang begitu mengerikan. Bab 683, Victoria, pergi ke bar. Transplantasi pikiran. Dengan bertukar pikiran, seseorang dapat sepenuhnya mengambil alih orang lain. Itu mirip dengan kepemilikan. Son dan istrinya pasti membutuhkan teknologi ini. Selama ini, mereka hanya bisa mengendalikan Tom dan istrinya dari jarak jauh. Mereka tidak dapat sepenuhnya menggantikannya. Seperti ini, Son dan Clara hanya bisa bersembunyi di sudut gelap dan tidak dapat menghadiri pertemuan besar secara pribadi. Mereka seperti tikus yang tidak bisa muncul di siang bolong. Namun, jika prosedur transplantasi pikiran berhasil, mereka dapat bertukar pikiran dengan Smiths dan sepenuhnya menggantikannya. Jordan tidak bisa tidak memikirkan film Get Out. Itu tentang seorang pria kulit putih yang menyukai tubuh pria kulit hitam. Dengan menggunakan teknologi semacam ini, dia merasuki tubuh pria kulit hitam itu dan memulai hidup baru. Son akan mengubah premis film fiksi ini menjadi kenyataan. Clara mempercayai Jordan. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata kepadanya, "Nyalakan Bluetooth Anda. Saya akan mengirimkan kemajuan kami saat ini dari prosedur transplantasi pikiran." Mengambil teleponnya, Jordan segera menerima sejumlah besar dokumen medis. Clara bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sebuah terobosan? Jordan melihat berbagai dokumen dan panik. Dia tidak bisa mengerti semua istilah medis itu sama sekali. Mengumpulkan dirinya sendiri, dia berkata, "Saya pikir itu akan memakan waktu 3 hari. Meskipun saya memiliki kemampuan untuk memprediksi, saya bukan ahli di bidang medis. Saya perlu melakukan ini dengan tim medis keluarga saya." Meskipun Jordan tidak mengerti istilah medis, dia senang. Dokumen medis tentang prosedur transplantasi pikiran ini adalah hasil penelitian selama beberapa dekade oleh Son. Mereka sangat berharga. Dokumen-dokumen ini pasti akan sangat berguna bagi Departemen Medis Steles. Clara berkata, "Tentu, lakukan sesegera mungkin. Saya tidak peduli bahkan jika keluarga Anda juga mendapatkan teknologi ini. Saya hanya peduli bahwa tujuan kami dapat tercapai." Petik 2. Oke, Jordan tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera mulai mengerjakannya. Clara naik ke atas. Segera, beberapa jam berlalu dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Itu sudah jam 10 malam. Setelah Clara menyelesaikan makan malamnya, dia berganti pakaian dan turun. Jordan tercengang saat melihatnya. Clara telah berganti menjadi gaun beludru bulu pendek, memperlihatkan kaki dan bahunya. Itu adalah pakaian yang sangat seksi, benar-benar mengungkapkan sosok baik Victoria. Cek, kenapa Clara berpakaian begitu provokatif? Apakah dia mencoba merayuku? Sial, meskipun itu adalah tubuh Victoria, ketika aku berpikir tentang bagaimana orang yang mengendalikan tubuhnya adalah wanita yang kejam, aku benar-benar kehilangan minat. Jordan memiliki pikiran itu. Namun, Jordan bukanlah target Clara. Dia sasayat ke pintu di get up seksinya. Jordan segera menghentikannya. "Ini sangat terlambat. Kemana kamu pergi?" Clara berbalik dengan ekspresi kesal, "Lakukan saja pekerjaanmu. Apakah saya harus melaporkan kemana saya pergi? Kamu pikir kamu siapa? Anda hanya alat saya." Petik 2. Jordan tidak mundur. "Aku suamimu. Saya memiliki tanggung jawab untuk bertanya kepada istri saya kemana dia pergi dan apa yang dia lakukan." Clara tertawa. "Coba tebak. Aku berpakaian sangat seksi dan ini sudah larut malam. Menurutmu kemana aku akan pergi?" Hehe. Jordan tahu bahwa Clara sedang tidak baik-baik saja. "Clara, apa yang kamu rencanakan? Jangan lupa bahwa Anda punya suami. Jika kamu mengkhianati Son, aku pasti akan memberitahunya. Dia akan membunuhmu." Clara tersenyum. "Jordan, kurasa kau tidak tahu banyak tentang hubunganku dengan Son. Kami memang suami istri, tapi kami dibesarkan di desa yang sama dan keluarga kami saling terkait. Kami menikah karena alasan praktis, bukan karena cinta. Saya bisa menerima Son dengan Lota, dan dia juga menerima saya pergi ke bar untuk bersenang-senang." Jordan terkejut. "Kau akan pergi ke bar?" Clara bermain dengan rambut panjang Victoria yang indah. "Betul sekali. Tidak seperti Victoria, saya tidak pernah dikejar oleh pria. Saya juga ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang dewi. Malam ini,
Pasti akan banyak pria yang merayuku. Saya akan memilih salah satu yang saya suka dan menghabiskan malam bersamanya. Beraninya kau, Clara, kamu mencari kematian. Jordan sangat marah dan segera bergegas. Namun, Clara langsung mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Victoria. Jika kamu maju selangkah lagi, aku akan menembak Victoria. Pilihan apa yang dia miliki? Jordan harus mundur. Clara berkata dengan tegas, Jordan, jangan terus menantangku seperti ini. Jika Anda tidak ingin Victoria mati, berperilakulah sendiri. Selama Anda memberi saya terobosan dalam prosedur transplantasi pikiran, saya jamin Victoria akan aman dan sehat. Aku bisa memberinya waktu yang baik juga. Hahaha, Jordan, aku ingin tahu apakah kamu akan tetap bersamanya setelah aku menggunakan tubuhnya untuk tidur dengan pria lain. Jordan mengepalkan tinjunya. Dia ingin membunuh Clara. Dia ingin merobek semua aksesori di tubuh Victoria dan menghancurkannya. Namun, dia tidak berani mengambil risiko. Adegan Victoria ditembak terus muncul di benaknya. Juga, beritahu bawahanmu untuk tidak mengikutiku. Jika saya menemukan seseorang mengikuti saya akan memotong salah satu jari Victoria. Bagaimanapun, dia adalah istrimu. Jika Anda tahan melihat jarinya dipotong, silakan. Petik 2. Dengan itu, Clara membuka pintu dan berjalan keluar. Jordan sangat marah. Clara, kamu wanita jahat, aku pasti akan membunuhmu. Demi keamanan Victoria, Jordan tidak membiarkan siapapun mengikuti Clara. Dia tidak punya cara untuk mengganggu tindakannya. Dan Jordan tahu betul apa yang Clara rencanakan. Dia ingin menggunakan tubuh Victoria untuk pergi ke bar dan berhubungan seks. Sebenarnya, bar dan klub malam hanyalah tempat bagi kebanyakan orang untuk bersenang-senang. Orang-orang tidak perlu pergi ke tempat-tempat seperti itu untuk one night stand. Namun, untuk wanita cantik seperti Victoria, semuanya berbeda. Dengan penampilannya, dia pasti akan dilecehkan oleh banyak pria di bar. Victoria, dipicu oleh kata-kata Clara sebelumnya, Jordan bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika Victoria akhirnya berhubungan seks dengan pria lain. Apakah Jordan masih ingin bersama Victoria? Tentu saja Jordan tidak akan meninggalkan Victoria hanya karena ini. Namun, Jordan khawatir Victoria akan merasa bahwa dia sudah ternoda setelah dia bangun, dan mengambil inisiatif untuk meninggalkannya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Bab 684, Pembalasan Clara. Clara, seorang wanita parubaya yang hidup dalam kegelapan sepanjang tahun, ingin menggunakan tubuh Victoria untuk bersenang-senang di bar. Dia delusi. Meskipun Jordan tidak dapat mengirim orang untuk mengikuti dan menghentikannya, dia masih bisa mencegahnya untuk berhasil. Jordan memikirkan seseorang dan segera memanggilnya. Lionel dari tim operasi hitam. Kapten Lionel, saya memiliki sesuatu yang sangat penting yang saya ingin Anda lakukan. Kunci semua klub malam dan bar di ibu kota segera. Tidak, bukan hanya klub malam dan bar. Bahkan restoran dan toko serba ada 24 jam harus ditutup. Singkatnya, saya ingin hiburan sepanjang malam dan tempat F dan B di ibu kota ditutup. Lionel tercengang. Ini adalah ibu kota AS. Untuk menutup tempat hiburan sepanjang malam di ibu kota, ya, ini. Tidak bisakah kamu melakukannya? Tanya Jordan. Lionel berhenti sejenak dan berkata, aku bisa. Meskipun masalah ini sangat sulit dan dia harus bertanya kepada atasannya, tidak peduli konsekuensi negatif apa yang akan terjadi, itu tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang bisa diperoleh negara dari keluarga Stele. Jordan berkata, ada satu hal lagi. Saya ingin Anda membantu saya menyelidiki seseorang. Seorang wanita parubaya bernama Clara. Jordan meminta Lionel untuk menutup semua tempat hiburan malam di ibu kota, tidak memberi Clara kesempatan untuk merusak tubuh Victoria. Sementara itu, Jordan juga harus mencari tahu keberadaan tubuh utama Clara secepatnya. Victoria akan diselamatkan saat dia menemukan tubuh utama Clara dan membunuhnya. Segera, Clara naik taksi ke sebuah bar di 14th Street. Sesampainya di pintu masuk bar, Clara terutama melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang sepertinya dikirim oleh Jordan untuk mengikutinya. Jika Clara menemukannya, dia akan memotong salah satu jari Victoria tanpa ragu-ragu. Oh, tidak ada yang mengikutiku. Haha. Sepertinya Jordan sangat peduli dengan istrinya. Sayang sekali istri Anda akan mengkhianati Anda. Hehe, aku ingin kau merasa jijik dengannya seumur hidupmu, Jordan. Hahaha.
Clara tertawa jahat. Dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Itu semua berkat Jordan bahwa dia harus melarikan diri dari Swiss. Namun, Jordan adalah dewa surgawi, dan mereka tidak dapat membunuhnya. Dan orang-orang seperti Clara dan Son adalah iblis yang suka membunuh orang. Mereka akan merasa sangat tidak nyaman jika mereka tidak membunuh. Karena itu, Clara ingin menjemput seorang pria di bar dan melakukan kencan satu malam dengannya. Ini akan menjadi balas dendamnya pada Jordan. Setelah memasuki bar, Clara tertarik dengan pemandangan mewah dan memikat pria dan wanita yang mengobrol dan tertawa. Inilah rasanya menjadi muda. Bagusnya, Clara berjalan ke counter bar dan duduk. Beri aku koktail. Victoria, baru saja duduk tetapi sosok dan kecantikannya sudah menarik banyak pria di bar. Namun, karena kecantikan seperti Victoria jelas bukan wanita biasa, tidak ada pria yang berani mendekatinya. Sial, wanita ini sangat cantik. Dia terlalu cantik. Betul sekali. Saya benar-benar ingin naik dan menggodanya, tetapi auranya sedikit menakutkan. Apa dia punya suami? Dia pasti punya suami dan dia pasti bukan orang biasa. Sebaiknya jangan memprovokasi dia. Tidak ada yang mendekati Clara, yang membuatnya sedikit marah. Serius, dengan sosok dan wajah Victoria, dia masih belum bisa menarik perhatian pria. Kenapa tidak ada yang datang untuk membelikanku minuman? Dia memikirkannya dan menyadari itu mungkin karena getaran Victoria terlalu kuat. Dia memiliki aura CEO wanita yang mendominasi. Selain itu, dia sudah berusia 30 tahun dan bukan gadis berusia 18 tahun yang kekanak-kanakan. Anak laki-laki biasa mungkin tidak berani mendekatinya. Selain itu, pakaian dan tas Victoria semuanya bermerek dan mahal. Pria normal tidak akan berani mengobrol dengannya. Benar-benar frustrasi, Clara meneguk 2 teguk minumannya dan berkata dengan keras, "Aku sangat bosan. Aku bahkan tidak punya siapapun untuk minum bersamaku. Aku sangat kesepian." Ketika pria di sampingnya mendengar ini, mereka tidak bisa duduk diam lagi. Sial, wanita ini sangat promiskuus. Dia pasti datang ke bar untuk melakukan pertemuan romantis saat suaminya pergi. Tidak mungkin. Wanita ini sangat cantik. Dia pasti memiliki banyak pengagum di sisinya. Mengapa dia datang ke bar untuk berselingkuh? Saat orang banyak berdiskusi, seorang pria yang tampak halus berjalan mendekat. "Halo cantik, dapatkah aku membelikanmu minuman?" Pria itu bertanya dengan sopan. Clara menatapnya. Dia berusia sekitar 30 tahun dan memakai kacamata, kemeja putih dan jam tangan mahal. "Tentu. Tapi kau harus menjagaku jika kau membuatku mabuk." Clara sangat menyukai pria ini. Dia memutuskan bahwa dialah orangnya. Mereka berdua minum dan mengobrol dengan gembira. Clara bahkan mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto pria itu. Dia kemudian mengirim foto itu ke Jordan dan berkata, "Jordan, ini akan menjadi pria yang tidur dengan istrimu." Setelah mengirimnya, Clara dengan senang hati melanjutkan minumnya. "Hahaha, Jordan, kamu pasti marah kan? Ini adalah harga untuk mengganggu keluarga Smith dan memprovokasi kita." Setelah beberapa gelas, Clara meraih tangan pria itu dan berkata, "Ayo pergi." Pria itu sedikit terkejut. "Di mana? Kemana kita akan pergi?" Clara tersenyum. "Ke sebuah hotel." "Mengapa? Apakah kamu tidak mau?" Pria itu sedikit terkejut. Seorang pria yang memukul wanita cantik di sebuah bar memiliki niat tertentu. Semua orang di bar tahu ini. Tetapi seorang wanita tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengatakannya dengan lantang. Jika Clara bertindak malu-malu, pria itu akan mencoba menipunya untuk pergi ke hotel. Tapi Clara bersikap sangat proaktif. Ini membuat pria itu curiga bahwa mungkin ada jebakan. Pada saat ini, musik di bar tiba-tiba berhenti. Seorang pria parubaya berdiri dan berkata, "Semuanya, saya pemilik bar ini. Maaf, kami harus tutup. Semuanya, pulang dan istirahat. Saya minta maaf." "Menutup? Mengapa? Ini bahkan belum tengah malam. Kenapa kamu tutup lebih awal hari ini?" "Ya, aku belum menghabiskan minumanku." Pemilik bar berkata, "Ini perintah dari atasan saya. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa itu ada hubungannya dengan seseorang yang sangat kuat. Ini adalah ibu kota. Semuanya, pikirkanlah. Jangan menolak untuk bekerja sama, atau Anda harus menanggung konsekuensinya. Adapun minuman yang Anda minum sekarang, mereka ada di rumah. Cepat dan pergi." Setelah mendengar bahwa minuman itu gratis, para pelanggan berhenti ribut dan pergi. Clara tersenyum menawan. "Sekarang bar telah ditutup. Kita bisa pergi ke hotel sekarang."
Namun, pria itu berkata, maafkan aku, cantik. Aku punya sesuatu malam ini. Mari kita bertemu di lain hari. Selamat tinggal. Dengan itu, pria itu melarikan diri. Hai, Clara menghentakkan kakinya marah. Dia jelek, jadi tidak apa-apa jika dia tidak bisa merayu seorang pria. Bagaimana dia bisa gagal bahkan dengan tubuh dan wajah Victoria yang sempurna? Sialan, aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menemukan pria dengan tubuh Victoria. Menyerang keluar dari bar, Clara hendak pergi ke bar lain ketika pemandangan di luar membuatnya tercengang. Semua bar di jalan ditutup. Bab 680